Jadi di dalam ilmu pencaciman itu panca itu 5 itu. Yang pertama, jangan beradu fisik. Hati-hati jangan saya beradu fisik karena itu paling busuk. Berarti tidak menggunakan fikir kalau beradu fisik. Yang kedua, jangan bertolak bertentangan di pikir. Yang ketiga, jangan bertentangan di rasa. Yang keempat, jangan bertentangan di hati kalau roh tidak pernah bertentangan. Ini orang yang mande itu sampurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, apa kabar semuanya? Dalam kesempatan ini semua kalian sehat dan sukses selalu. Pokoknya selalu doa terbaik buat kalian ya. Kumaha daramang, khususnya orang Jawa Barat. Karena daramang sarehat mulus berkah selamat ya. Kembali lagi di Kalijati TV, kita coba reaksi budaya Sunda ya, bersama Ki Jatnika Mangga Miharja. Ini salah satu orang budayawan Sunda sekaligus ahli pencak silat juga, ahli sejarah juga ya. Namanya Ki Jatnika, nama kepanjangannya Ki Jatnika Nangga Miharja. Akan mengangkat lagi budaya dan saya coba akan mereaksi video Ki Jatnika ini ya. Ki Jatnika ini mengangkat budaya-budaya Sunda, jadi harus bangkit lagi tentang jati diri Sunda. Jadi Sunda itu ciri khasnya sajajar, pajajaran. Nah, pajajaran itu ada filosofi yang luas banget. Jadi sajajar, tidak ada pangkat, tidak ada harta, tidak ada kaya dan miskin, tidak ada. Semuanya sejajar. Dan sifatnya itu kasih sayang ya. Silih asah, silih asih, silih asuh. Nah, itu Jawa Barat ya. Sunda identiknya gitu. Siliwangi. Nah, kita dengarkan dulu dari Ki Jatnika. Gelar kehormatannya adalah Silih Wangi. Gelar kehormatan Siliwangi. Mahkotanya namanya Bino Kasih. Bino Siliwangi itu artinya apa? Silih teh saling, wangi itu memberikan wangi, memberikan kebaikan kepada semua pihak, saling memberikan kebaikan. Kalau di dalam agama, jadilah manusia yang manfaat untuk manfaat. Kalau tadi mahkota itu artinya apa? Mahkota itu disebut Bino Kasih. Bino itu dibina, rasa kasih sayang, silih asah, silih asih, silih asuh 3. Itu yang membuat mahkota itu bunyi sora. Bunyi sora itu suara, bunyi itu tersembunyi. Jadi beliau begitu kakaknya meninggal, itu Prabu Wangi meninggal, tidak bicara. Hatinya hanya tertuju kepada ponakannya, hanya satu saya, karena yang 2 ini meninggal dalam pertempuran. Prabu Wangi meninggal dalam pertempuran, yang sisa adalah usia 9 tahun. Itulah Wastu Kencana. Wastu Kencana dinobatkan usia 19, selama 10 tahun beliau tidak bicara. Kalau zaman sekarang kolwatan, bicara tidak ngomong, bunyi sora. Dengan cita-cita akan menjadi mahkota yang raja yang akan meneruskan kerajaan Sunda waktu itu. Belum kerajaan. Dulu wilayahnya sampai di mana tuh Ki? Waduh, itu wilayahnya itu dulu perbatasannya Bagelen. Bagelen itu kata-kata bagian daripada Kulon ke sini, Bagelen itu. Maka ada Dimas Bagelen nikah dengan Ki Awu Langit, itu putra Raja Galuh. Bahkan kerajaan Galuh, Ciamis, pernah pindah karena ada bencana alam, pindah ke Bagelen gitu. Pernah pindah di Bagelen. Jadi artinya selama 3 tahun. Pengaruhnya sampai ke wilayah sekarang sebagian dari Jawa Tengah itu. Jawa Tengah sebagian tuh. Yang kesininya wilayah Majapahit. Iya. Nah, kesininya adalah wilayah Pajajaran gitu. Saya pernah dulu mungkin berapa tahun lalu ya, 7 tahun lalu atau 8 tahun lalu. Iya. Dengar dari Ki Jatnika tentang pilar-pilar budaya Sunda. Nah, waktu itu Ki Jatnika, ini saya coba ingat-ingat nih, ya, apa betul. saja pilar-pilarnya. Seingat saya nih, ya, betul. Ada pilar budaya bambu. Budaya bambu. Ada pilar penca. Ada pilar kecapi suling. Ada pilar tatanen, pertanian. Ada pilar pabukon. Ada pilar juga cerita, ngadongeng. Nah, Ki, kalau kita lihat nih kan Ki Jatnika adalah seorang aktivis lingkungan yang berbasis bambu dan pernah dapat Kalpataru tahun 2015 ya. Betul. Luar biasa nih Ki Jatnika. Dan budaya Sunda itu sangat dekat dengan bambu ya. Iya. Kalau tidak salah. Gitu. Betul. Nah,
kembali ke pilar-pilar tadi itu Ki, gimana menjelaskannya? Mungkin dari bambu, pencak, kecapi suling, ngadongeng, pertanian. Ini kan yang tadi kan karakter budaya orang Sunda. Nah ini mungkin aktivitas sehari-hari yang juga dekat dengan budaya Sunda gitu. Budaya Sunda, betul. Jadi saya hanya begini, kenapa dibuat pilar? Saking mana budaya yang paling harus kita pertahankan sebagai ciri khas. Iya. Ciri khas. Nah, jadi kalau tidak ada itu nggak berasa di wilayah Pasundan, tidak berasa di Sunda. Nah, maka saya buatkan pilar-pilar itu jangan sampai hilang. Jangan sampai. Yang lain budaya udah sangat banyak di Sunda, banyak. Tapi yang tadi disebut budaya gerak diwakili oleh pencak. Bisa jaipongan, bisa serimpi, bisa nayuk, bisa ketuk tilu, tapi diwakili oleh budaya pencak. Karena kenapa budaya pencak? Pencak ini yang mengajarkan mana hak kita, mana hak orang lain. Kayak saya berpendapat kujang itu kata sambung, ku dan ajang. Kalau ku orang, jang orang, lamun ku batur, jang batur. Jadi terserah kitanya. Kalau oleh kita, maka prestasi akan menjadi milik kita. Iya. Pertanian apa sih kali oleh kita, maka menjadi kalau oleh orang lain ya buat orang lain, kalau oleh kita untuk kita. Kalau oleh orang lain jadi kujang, ku dan ajang. Nah, kujang jadi itu termasuk juga budaya kan, budaya ageman. Kujang itu budaya ageman. Budaya ageman itu ada keris, ada apa ya, tapi ada yang disebut budaya pencak, karena pencak ini mendidik, menggembleng yang 5 itu. Pencak asal kata dari panca, bukan terus pencak itu mencak gerak, tapi asal kata dari panca. Dari panca itu apa yang digembleng? Pendekar itu mande panca. Jadi yang di mande itu, yang ditempa itu apa? Kata mande itu ada beberapa, tapi diantaranya mande itu menempa. Iya betul. Kan kalau saya kan di perkerisan juga, Ki. Ya. Kan pande itu adalah menempa. Pande itu kata kerja, mande kata sifat. Ya. Nah, mande jadi maka disebut pandekar. Kata dasarnya pandekar. Nah, mandekar, orang yang memiliki sifat kependekaran, mandekar. Jadi hanya dari kata cimande bisa dapat kata-kata pandekar itu kan. Nah, itu yang dipandai itu apa? 5. Panca itu kan 5. Panca yang pertama adalah fisik. Ini paling lemah fisik. Yang kedua adalah akal yang dipandai. Yang ketiga adalah rasa. Yang keempat hati. Yang kelima adalah ruh. Harus 5. Kalau tidak 5 bukan panca. Nah, kan gitu. Kalau sekarang hanya digembleng fisiknya aja, hanya teknik pertandingan, tidak diajarkan rinengga, kepandaian pikir, tidak diajarkan tentang rasa, aji rasa, tidak diajarkan tentang hati, tidak diajarkan tentang keparigelan, ya, randegan, pengendalian emosi dan amarah, tidak diajarkan itu. Maka dulu ada ngabumbang kalau tengah malam kan di Cimana itu ya. Masih itu budaya ngabumbang. Budaya ngabumbang. Tiap tahun masih. Budaya itibar ada budaya ujlah, ada tirakatan, itu kan diajarkan itu. Ada yang disebut ngabumbang itu biasa di bulan Mulud, ada ngaderes di bulan Muharram misalnya. Ada Rebo Wekasan sebagai pamager gitu kan. Nah, itu budaya-budaya itu sudah disesuaikan dengan ajaran agama sebetulnya. Karena Cimande ini memang geraknya itu dari zaman Pajajaran udah ada, kata mande sudah ada, tapi spiritualnya dirubah menjadi spiritual Islam. Dan itu digubah oleh 9 wali, diterangkan oleh wali Cirebon untuk putra-putri, disebut Patatah Petitih Cirebon, 41 Patatah Petitih Cirebon, asal dalam bahasa Cirebon. Dibawa ke ini disingkat menjadi 7, itu talek. Yang 2 itu harus, yang 5 itu jangan. Dan talek, takluk. Talek itu ada yang dikatakan nasihat, ada dikatakan janji, ada dikatakan beat, terserah itu talek. Saya pernah tuh di talek. Dipereuh ya, dikecer, dipereuh itu tetes mata, kalau dikecer itu digembleng. Nah, itu dalam talek itu 2 harus diikuti. Iman ke Allah, dumasarku syarat Islam, tekad, ucap dan lampah. Yang kedua, hormat, tuhu, patuh terhadap guru, ratu, wong antu karu. Guru, kita harus punya guru, ratu pemerintahan, orang tua atau orang yang dituakan. Karena bergesernya budaya, rusaknya pendidikan karena tidak menghormati yang 3 ini. Setelah itu 5 yang tidak boleh. Dilarang 5 apa? Tidak boleh ujub, ria, takabur, sum'ah. Yang kedua tidak boleh linyo, bohong, jinah, ranjer, mimpi damit, ngalatun mentang. Yang ketiga tidak boleh
Mimpito, maling, madon, mateni, madat, mabok. Terus yang keempat, tidak boleh adigung, adiguna, iri, dengki, jahil, kene. Yang kelima, tidak boleh ngalajur nafsu, ngumar amarah, tunggul di barung, catang diri, pak lima. Setelah dipelajari, ini ilmu tarekat. Tarekat. Ilmu tarekat. Maka diajarkan ada tonyok amreg pertama. Am itu amarah, reg itu berhenti, pengendalian amarah. Jadi mengerahkan seluruh kekuatan untuk mengendalikan amarah. Amrek itu ada pengertian, amrek itu mengendalikan seluruh kekuatan. Yang amrek itu gimana? Jadi dari sini la ilaha illallah. Jadi mengerahkan yang 5 itu supaya menjadi satu kesatuan. Maka di Jawa di Sunda sama, dulur opat kelima pancer, dulur papat kelima pancer. Yang 4 tadi, yang pancernya adalah ruh, gitu. Yang 4-nya fisik, pikir, rasa, hati. Yang kelimanya ruh, kekuatan. Nah ini kalau dikupas ini akan menyeluruh, budaya akan menyeluruh. Kembali ke tadi, pilar utama adalah dari budaya Penca ini yang masih bisa diikuti. Yang lain bukan tidak bisa diikuti, bisa. Tapi ini sampai sekarang dari zaman kerajaan Pajajaran, dari abad ke-1579 dibubar kerajaan Pajajaran, mulai diajarkan tentang ilmu Cimane, sampai sekarang sudah berapa ratus tahun masih bertahan Cimane itu. Dan dari dulu tidak berubah. Yang disebut ilmu pancar, kelin, selup, pupul sabulang, buan serong, tarak-tarak, dimanapun sama. Hebat. Dan semua ada filosofinya. Nah itulah kenapa lahir yang disesuaikan. Saya mengambil yang dahulu, digubah oleh saya, disesuaikan zaman sekarang. Dan disesuaikan dengan percampuran agama yang kita bawa sekarang. Lebih terbuka. Kalau dulu kan di zaman kerajaan Pajajaran terbatas mungkin mengajarkan. Itu salah satu bubarnya juga karena berkurangnya pengikut agama Hindu Parahyangan. Lebih banyak Islam. Karena patokannya Muara Beres. Muara Beres itu kerajaan kecil di bawah Pajajaran. Tapi lebih tua daripada Pajajaran. Karena itu zamannya Salakanegara. Munding Laya di Kusumate, putrinya Sri Pohaci. Yang pertama nanam padi, Sri Pohaci itu Muara Beres. Tapi karena lama-lama baru menjadi patokan kerajaan Pajajaran. Kalau di Muara Beres ada penyakit, maka negara Pajajaran ada penyakit. Di Muara Beres ada perselisihan, ada perselisihan. Jadi patokan. Waktu itu juga patokan menyatakan Muara Beres harus bubar, maka kerajaan Pajajaran bubar. Disebut Muara Beres itu jadi patokan, tempat membereskan seluruh masalah. Nah itu budaya Penca ini yang menurut saya karena penggembelengan mental dan spiritual budaya Penca ini. Penca itu harus 5. Jadi kalau Penca hanya beradu fisik, bukan Penca. Penca itu harus ada pendidikan rohani. Bukan sekedar bela diri juga. Bukan sekedar bela diri itu dari kata-kata luar, self defense. Kita bukan bela diri, Penca. Penca harus ada 5. Filosofinya beda itu. Beda, filosofinya sangat beda. Sebenarnya filosofi kita lebih dalam. Ajaran hidup. Penca itu. Maka Pak Edi Nalapraya berulang-ulang sekarang Penca itu adalah ajaran hidup. Digambarkan oleh Ayah Ocon. Jadi di dalam ilmu Penca Cimane itu panca itu 5 itu. Yang pertama, jangan beradu fisik. Hati-hati jangan saya beradu fisik karena itu paling busuk. Berarti tidak menggunakan fikir kalau beradu fisik. Yang kedua, jangan bertentangan di pikir. Yang ketiga, jangan bertentangan di rasa. Yang keempat, jangan bertentangan di hati. Kalau roh tidak pernah bertentangan. Ini orang yang mande itu sampurna. Tidak semua yang mande itu. Yang persegi mande. Pengertian mande bisa berarti bangunan. Ada mande jajar, 2 buah bangunan yang dihadiahkan oleh Eyang Prabu Siliwangi. Yang satu untuk Eyang Cakrabuana, yang satu untuk Nyi Mas Rarasantang. Itu ada di Gunung Jati. Atau mande Semilang. Itu ada masih di Kerajaan Pakungwati. Itu pun hadiah ke Wali Cirebon. Mande Semilang dengan Mande Sumartinandu. Kalau mande jajar gambaran sahadat, mande Semilang gambaran rukun iman, mande Sumartinandu rukun Islam. Kata mande udah ada, mande itu bentuk bangunan, waruga bangunan. Jadi pilar yang tadi disebutkan, saya ini mencolok. Kalau dengar genang Penca, Sunda banget gitu. Dengan tarompetnya gitu kan.